Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinjani Devina Suri dengan NIM 2004-2042, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester Januari-Juni 2021, Geografi Regional, Seksi 2020, 23, 39, 00, 27 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Rahmaneli MPD, Ibu Dr. Yurni Swasti MSI, dan Ibu Dr. Randa Endah Purwaningsi MSI. Langsung saja kita masuk kepada soal dan jawaban yang pertama, yaitu benua yang ada di bumi dan samudra yang mengelilingi benua tersebut. Pertama, benua Asia. Benua Asia merupakan benua terbesar yang ada di bumi, di mana terletak di antara 84 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 25 derajat bujur timur sampai 171 derajat bujur barat. Benua Asia tersendiri berbatasan dengan pegunungan Ural dan Kaukasus serta Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Begitupun dengan benua Asia dikelilingi oleh Samudra Hindia di sebelah selatan, Samudra Pasifik di sebelah timur, dan Samudra Arktik di sebelah utara. Selanjutnya yaitu benua Eropa. Benua Eropa terletak di antara 36 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara, dan 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Benua Eropa merupakan benua terkecil di dunia setelah benua Australia, di mana benua ini dikenal dengan benua biru. Benua biru, di mana mayoritas masyarakat atau penduduk benua Eropa memiliki mata yang berwarna biru. Benua Eropa sendiri dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Samudra Arktik. Yang ketiga, yaitu benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua terbesar kedua yang ada di bumi. Begitupun dengan benua kedua dengan penduduk yang terbanyak setelah Asia. Dengan luas benua tersebut sekitar 30 juta kilometer persegi, di mana benua Afrika terletak di antara 37 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan, dan 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur. Samudra yang mengelilingi benua Afrika yaitu Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Yang keempat, benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil yang ada di bumi. Benua Australia terletak di bagian timur dan selatan Indonesia, dengan luas yaitu 8 juta kilometer persegi, di mana benua Australia ditemukan oleh James Cook dari Inggris pada tahun 1770. Secara astronomisnya, benua Australia berada pada 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Samudra yang mengelilingi benua Australia sendiri yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir adalah benua Amerika. Benua Amerika adalah sebuah benua di dunia yang merujuk kepada wilayah daratan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, di mana luas benua ini sekitar 42 juta kilometer persegi. Secara astronomis, benua Amerika sendiri terletak di antara 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan, dan 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat. Sedangkan samudra yang mengelilingi benua Amerika yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Selanjutnya, soal nomor 2. Dari instruksi soal yang menjelaskan batas dan ibu kota negara berdasarkan tugas individu masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mengenai peta region Amerika Tengah, di mana pada region Amerika Tengah ini terdiri atau terdapat 7 negara bagian, yaitu pertama, negara Belize. Negara Belize sendiri beribu kotakan yaitu Belmopan, di mana batas negara ini di sebelah utara berbatasan dengan Meksiko, Guatemala di sebelah selatan dan barat, serta Laut Karibia di sebelah timur. Selanjutnya yaitu negara Guatemala. Negara Guatemala sendiri beribu kotakan yaitu Guatemala City. Negara ini berbatasan dengan Meksiko di utara, Belize di barat laut, serta Honduras dan El Salvador di tenggara. Selanjutnya negara El Salvador. Negara El Salvador beribu kotakan yaitu San Salvador. Negara El Salvador adalah sebuah negara di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras dan Guatemala. Selanjutnya yaitu negara Honduras. Ibu kota negara Honduras yaitu Tegucigalpa.
Negara ini berbatasan dengan Guatemala di sebelah barat, El Salvador di selatan, dan Nicaragua di timur. Selanjutnya yaitu Nicaragua. Negara Nicaragua sendiri beribu kotakan Managua. Nicaragua adalah sebuah negara berbentuk republik di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Honduras di sebelah utara, Costa Rica di selatan, Samudra Pasifik di barat, dan Laut Karibia di sebelah timur. Selanjutnya yaitu negara Costa Rica. Ibu kota Costa Rica yaitu San Jose. Negara Costa Rica berbatasan langsung dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di selatan tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur. Dan yang terakhir adalah Panama. Ibu kota negara Panama yaitu Panama City. Negara Panama sendiri terletak di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Pasifik di utara, antara Kolombia dan Costa Rica. Lalu masuk ke soal nomor ketiga. Langsung saja masuk ke jawabannya, yaitu nama sungai yang ada di region Amerika Tengah. Pertama, Sungai Belize. Sungai Belize ini terletak di negara Belize, mengalir sejauh 290 km atau 180 mil melalui pusat Belize. Sungai ini mengalir lebih dari seperempat negara karena angin di sepanjang tepi utara Pegunungan Maya ke laut di utara Belize City. Lembah Sungai Belize sebagian besar merupakan hutan hujan tropis. Selanjutnya yaitu Sungai Rio Celeste di Costa Rica. Rio Celeste, yang dalam bahasa Indonesia berarti sungai yang seperti surga, terletak di bagian utara Costa Rica. Sungai ini memiliki panjang 14 km dan bermuara di Danau Nicaragua. Selanjutnya, Sungai Lempa, yang berada di El Salvador. Sungai ini merupakan bagian kecil dari perbatasan internasional antara El Salvador dan Honduras. Daerah aliran sungai mencakup 18.246 km persegi. Selanjutnya, Sungai Usuma Cinta di Guatemala. Sungai ini terletak di tenggara Meksiko di barat laut Guatemala. Sungai ini juga berfungsi sebagai perbatasan antara Meksiko dan Guatemala. Selanjutnya yaitu Sungai Choluteca yang berada di Honduras. Sungai Choluteca ialah sungai yang terletak di selatan Honduras. Sumbernya ada di Departemen Francisco Morazan. Sungai Choluteca ini memiliki panjang 349 km atau 217 mil. Selanjutnya yaitu Sungai San Juan di Nicaragua. Sungai San Juan ini juga disebut Desa Guadero, sungai dan outlet Danau Nicaragua, mengalir dari ujung tenggara danau di kota San Carlos di Nicaragua dan mengalir di sepanjang perbatasan Nicaragua, Costa Rica ke Laut Karibia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 177 km. Selanjutnya yaitu Sungai Chuchunaque yang ada di Panama. Sungai Chuchunaque adalah sungai yang terletak di negara Panama yang merupakan anak sungai dari Sungai Tuira di Provinsi Darien. Sungai Chuchunaque merupakan sungai terpanjang yang ada di Panama, memiliki panjang sekitar 231 km. Masih dalam jawaban nomor 3, yaitu nama-nama danau yang ada di Amerika Tengah. Pertama, Danau Nicaragua. Danau Nicaragua atau dalam bahasa Spanyol, Lago de Nicaragua, dikenal juga dengan nama Danau Coquibolca, di mana danau ini memiliki luas sekitar 8.624 km persegi yang terletak di barat daya Nicaragua. Selanjutnya yaitu Danau Managua. Danau Managua sendiri terletak di Nicaragua yang memiliki luas sekitar 1.042 km persegi. Selanjutnya yaitu nama-nama gurun yang ada di Amerika Tengah. Pada dasarnya Amerika Tengah tidak terdiri dari wilayah yang memiliki gurun. Lanjut saja ke nama-nama pegunungan yang ada di Amerika Tengah. Pertama, Pegunungan Sierra Madre de Chiapas merupakan pegunungan besar di Amerika Tengah. Pegunungan ini melintasi El Salvador, Guatemala, Meksiko, dan Honduras.
Pegunungan Sierra Madre de Chiapas adalah bagian dari Cordillera Amerika, di mana rantai pegunungan yang terdiri dari rangkaian pegunungan yang hampir berkesinambungan yang membentuk tulang punggung barat Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selanjutnya, yaitu Pegunungan Cordillera de Talamanca. Pegunungan Cordillera de Talamanca adalah pegunungan yang terletak di sebelah tenggara setengah dari Costa Rica dan jauh dari barat Panama. Sebagian besar jangkauan dan area di sekitarnya termasuk dalam Taman Internasional La Amistad yang juga dibagi antara kedua negara. Dan selanjutnya yaitu Pegunungan Chiriquí. Pegunungan Chiriquí adalah pegunungan terletak di provinsi dari Panama, terletak di pantai barat Panama yang memiliki luas total 6.499 km. Selanjutnya yaitu nama-nama gunung yang ada di region Amerika Tengah. Pertama, Gunung Pico Bonito. Gunung Pico Bonito adalah sebuah gunung yang terletak di kota Madia El Porvenir, dekat kota pesisir La Ceiba di Honduras. Kedua, yaitu Gunung Berapi San Cristobal. Gunung Berapi San Cristobal adalah gunung berapi tertinggi yang ada di Nicaragua, dengan ketinggian mencapai 1.745 meter. Gunung ini juga merupakan salah satu gunung berapi paling aktif yang ada di negara Nicaragua. Selanjutnya, yaitu Gunung Berapi Acatenango. Adalah gunung berapi yang terletak di Guatemala, dekat dengan kota Antigua. Gunung Merapi ini memiliki dua puncak, yaitu Pico Mayor atau puncak tertinggi dan Yepochapa dengan ketinggian 3.880 meter yang juga dikenal sebagai Tres Hermanas atau tiga bersaudara. Selanjutnya yaitu jawaban soal keempat mengenai kegiatan ekonomi di region Amerika Tengah. Pertama, yaitu bidang pertanian. Sebagian besar produksi pertanian Amerika Tengah terjadi di daerah pedesaan. Produksi pertaniannya berupa sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, kopi, kakao, dan kategori minor lainnya. Kopi terus menjadi tulang punggung banyak masyarakat pedesaan di Amerika Tengah, terutama Honduras yang merupakan produsen terbesar di CAC. Kedua, yaitu perindustrian. Kegiatan industri Amerika Tengah bergantung kepada industri pada bidang tekstil, makanan, dan retail yang semakin berkembang pesat. Di sektor manufaktur sangat terkenal karena memproduksi alas kaki berkualitas tinggi, terutama sepatu buat kulit dan sepatu. Selanjutnya, yaitu di bidang pertambangan. Kegiatan pertambangan di negara Amerika Tengah menghasilkan tambang titanium yang terbesar di Guatemala. Selain itu, terdapat juga pertambangan minyak dan gas di Costa Rica dan Guatemala. Dan yang selanjutnya yaitu bidang perdagangan. Di Amerika Tengah, ada perjanjian perdagangan bebas di antara Amerika Tengah atau CAFTA adalah perjanjian antara Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan Republik Dominika. Perjanjian ini bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas di antara para anggotanya, di mana hasil produksi yang diperdagangkan yaitu beras, jagung, dan kopi, pisang, sayuran, serta produk lainnya. Selanjutnya adalah bidang perhubungan. Amerika Tengah sendiri melakukan kegiatan perhubungan dengan Amerika Serikat untuk menunjang perekonomian negara-negaranya. Selain itu, Amerika Serikat adalah negara sosial komersial utama dari semua negara di Amerika Tengah. Negara sosial komersial sangat penting dan lainnya bagi Amerika Tengah yang meliputi Uni Eropa, Jepang, Republik Dominika, dan Meksiko. Selanjutnya yaitu kegiatan budaya dan pariwisata di region Amerika Tengah. Pada kegiatan-kegiatan budaya di Amerika Tengah, kebudayaan Amerika Tengah seperti mengucapkan salam di Amerika Tengah cenderung informal. Masyarakatnya suka senyum dan memanggil seseorang dengan menggunakan nama pertama mereka. Jabat tangan merupakan hal yang umum dan ucapan hello merupakan digunakan untuk memulai percakapan. Orang-orang di Amerika Tengah cenderung berbicara terbuka apa adanya, di mana
Pada masyarakat Amerika Tengah sendiri terkenal akan banyak hal, seperti olahraga, musik, seni, memegang peranan penting dalam kebudayaan di sana. Olahraga yang paling populer di Amerika seperti American football, baseball, bola basket, dan ice hockey. Terdapatnya musik-musik bergenre seperti pop, rock, jazz, hingga blues, serta tarian, pertunjukan seni, fashion, hingga fotografi. Selanjutnya, yaitu kegiatan-kegiatan pariwisata di Amerika Tengah. Amerika Tengah sendiri memiliki banyak kegiatan pariwisata, begitupun dengan daerah pariwisatanya. Dikarenakan banyaknya destinasi alam yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata, seperti pariwisata yang ada di Costa Rica, yang merupakan salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu jawaban dari soal nomor 5 mengenai teluk yang ada di Amerika Tengah. Pertama, Teluk Honduras. Teluk ini membentang sekitar 200 km atau 125 mil dari Badang Riga, Belize, ke La Ceiba, Honduras. Teluk Honduras ditandai dengan dinamika yang kompleks, di mana perairan pesisirnya yang terbuka dan arus laut yang telah menghasilkan ekosistem yang sangat beragam dan unik dengan berbagai perairan laut pesisirnya. Kedua yaitu Teluk Mosquitos. Tempat ini merupakan tempat bioluminescen paling terang di dunia. Teluk ini merupakan jurang di Amerika Tengah, di mana teluk ini berbatasan dengan El Salvador, Honduras, dan Nicaragua. Selanjutnya yaitu Teluk Panama. Teluk Panama sendiri merupakan jurang pemisah di Samudra Pasifik dekat pantai Selat Panama. Teluk ini memiliki lebar maksimum mencapai 250 km atau 160 mil, di mana kedalamannya mencapai maksimum 220 meter atau 720 kaki dan ukurannya mencapai 2.400 km persegi. Yang selanjutnya yaitu Teluk Darien. Teluk Darien adalah wilayah yang paling selatan dari Laut Karibia, terletak di utara dan di timur perbatasan antara Panama dan Kolombia, di mana di dalam teluk tersebut terdapat Teluk Uraba, bibir laut kecil membentang ke selatan antara Caribia Point dan Cape Tiburon, Kolombia, di pantai selatan yang merupakan kota pelabuhan Turbo atau di Kolombia. Selanjutnya mengenai selat yang ada di Amerika Tengah, di mana pada region Amerika Tengah tidak terdapat selat yang membentang. Selanjutnya, semenanjung yang ada di Amerika Tengah. Pertama, Semenanjung Azuero adalah semenanjung yang terbesar di Panama Selatan, yang dikelilingi oleh Samudra Pasifik di selatan, Pasifik, dan Teluk Montijo di barat, dan Teluk Panama di timur. Selanjutnya yaitu Semenanjung Nicoya, merupakan semenanjung terbesar di Costa Rica yang berukuran sekitar 85 mil barat laut tenggara dan 40 hingga 60 mil barat daya timur laut. Dasar semenanjung terletak di daratan rendah Cuan Chaste yang gersang, tetapi di bagian tengah dan selatan pegunungan menjulang dengan tiba-tiba hingga lebih dari 900 meter. Baiklah, sekian dari jawaban ujian akhir semester saya pada kali ini. Pada semester Januari-Juni 2021 pada mata kuliah Geografi Regional. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.